Terima kasih Anda masih bersama Laporan Pemilu. Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan program acara penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas bagi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Program Paku Integritas KPK merupakan program penguatan integritas dan anti korupsi calon penyelenggara negara sebagai upaya pencegahan pemberantasan korupsi di tanah air. Acara Paku Integritas diadakan untuk calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dalam menyampaikan gagasan serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ketua sementara KPK Nawawi menjelaskan, format acara Paku Integritas bukan dalam bentuk debat dan adu program, tetapi dengan cara menyelesaikan hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Formatnya tidak dalam bentuk debat tadi. Soal sebutan yang teman sebutkan tadi bahwa saya pernah berujar debat kusir, itu cuman kelepasan aja Mas. Jadi tidak ada format seperti debat itu. Kami pastikan itu tidak ada. Kemudian bukan juga adu program. Forum itu kita maksudkan lembaga ingin menyampaikan kepada para calon ini problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan di dalam upaya pemberantasan korupsi dari kacamata lembaga ini. Paku Integritas akan dilaksanakan pada 17 Januari 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga pasangan Capres dan Cawapres sudah mengkonfirmasi kehadirannya. Nantinya acara ini akan disiarkan secara langsung dari YouTube KPK. Demikian laporan Paulus Bastian Iskandar, Garuda TV. Hari ini 3 calon presiden kita akan menghadiri acara dari Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Paku Integritas. Lalu kita akan berdialog dengan bagaimana proses di sana dan apakah Paku itu telah terhubung secara virtual juru bicara KPK Ali Fikri. Mas Ali, selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Eli. Iya, Mas Ali terima kasih sudah terhubung secara virtual dengan saya di Laporan Pemilu. Nah Mas Ali, malam ini kita akan menyaksikan 3 calon presiden kita akan hadir di gedung KPK. Nah tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPK sementara bahwa ini tidak bersifat debat, tapi melainkan semacam penandatanganan fakta integritas. Nah mungkin Mas Ali bisa jelaskan seperti apa sih nanti format acara di dalam Paku Integritas ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Eli. Jadi informasi yang kami peroleh memang ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden konfirmasi hadir beserta dengan tim pendampingnya ya. Termasuk juga ketua umum partai maupun sekjennya masing-masing tentunya pengusung dari pasangan capres dan wapres ini begitu ya. Secara sederhana bisa saya gambarkan bahwa kegiatan tersebut tentu nanti diawali pemaparan terkait dengan kondisi terkini pemberantasan korupsi, kendala, tantangan ke depan seperti apa begitu ya. Baik. Kepada seluruh pasangan calon dan kemudian masing-masing diberi waktu kesempatan 10 menit kurang lebih untuk menyampaikan pidato komitmen anti korupsinya. Ke depan akan melakukan apa dengan kondisi yang sudah dipaparkan oleh KPK. Begitu. Baik, jadi maksudnya nanti akankah ketiga calon presiden dan calon wakil presiden kita misalnya menjawab pertanyaan atau ada yang mengajukan pertanyaan gitu dari KPK terkait selain tadi menyampaikan 10 menit masing-masing? Jadi formatnya bukan debat ataupun ada tanya jawab ya, tetapi ada pemaparan lebih dahulu dari pimpinan KPK terkait dengan kondisi dan dinamika pemberantasan korupsi, ya, termasuk tantangannya ya. Ada beberapa hambatan, ya, termasuk juga penguatan KPK secara kelembagaan. Nah, setelah itu baru diberi kesempatan untuk menyampaikan komitmennya begitu ya terkait dengan pemberantasan korupsi langsung di hadapan masyarakat karena ini juga disiarkan secara langsung pada masyarakat melalui teman-teman media begitu ya. Jadi memang tidak ada tanya jawab dan tidak ada debat begitu ya karena sekali lagi itulah wilayah KPU. KPK hanya memfasilitasi komitmen yang perlu disampaikan oleh masing-masing pasangan calon presiden maupun wakil presiden di hadapan masyarakat terkait dengan teknik atau secara teknis begitu ya
apa sih visi dan misi dalam pemberantasan korupsi. Kita tahu ini sudah menjadi materi debat pertama ya, tetapi kami juga menilai ini sudah masih sangat normatif kemudian apa yang disampaikan di beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu KPK berharap hal-hal yang teknis seperti apa visi misi dan apa yang akan dilakukan ke depan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, begitu Mbak Eli. Ambil contoh misalnya ya terkait dengan isu perampasan aset. Ada kendala misalnya undang-undang perampasan aset yang 12 tahun belum disahkan. Nah, apa pandangan dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden ini gitu. Makanya kita nanti tunggu nanti malam apa yang kemudian disampaikan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden tersebut begitu. Baik, tadi menyangkut soal tadi Mas Ali bahwa mereka bertiga atau ketiga calon paslon kita ini akan menandatangani semacam fakta integritas. Salah satunya tadi terkait komitmen terkait perampasan aset. Nah, bisakah Mas Ali sampaikan kira-kira dalam fakta integritas itu apa saja sih misalnya komitmen terkait pemberantasan korupsi ini? Adakah poin-poin penting yang disampaikan dalam fakta integritas tersebut? Ya, prinsipnya kan secara umum KPK ingin bahwa ke depan siapapun yang terpilih tentu akan menjadi presiden sekaligus kepala negara, gitu ya. Kami berharap tentu dalam pemberantasan korupsi akan menjadi panglima pemberantasan korupsi oleh kepala negara. KPK tidak ingin pemberantasan korupsi dilakukan sendiri agar nanti ke depan dilakukan oleh semua lembaga penegak hukum secara sinergi, termasuk juga masyarakat. Peran masyarakat menjadi sangat penting di sini dan itu dibutuhkan satu kalau dalam orkestrasi musik itu ada dirjennya, dirijen begitu ya. Nah, dirijen itulah kepala negara begitu ya, yang kemudian memimpin jalannya pemberantasan korupsi ke depan. Itu yang menjadi poin pentingnya di sana begitu ya. Dan ketika kemudian ini disampaikan langsung di hadapan masyarakat, tentu masyarakat bisa melihat, mendengar dan menilainya begitu ya. Baik. Nah, Mas Ali, ini apakah sebelumnya ketika Pilpres sebelum-sebelumnya apakah acara seperti ini juga dilakukan oleh KPK? Program Paku Integritas KPK gagas sekitar tahun 2021 Mbak Eli. Oke, jadi tentu belum pertama kalinya ada, ya. Baik. Ya, karena memang KPK lakukan terhadap para aktor penting dalam kementerian, dalam lembaga dan dalam konteks negara tentu aktor terpenting adalah kepala negara begitu ya. Oleh karena itu tentu maka menjadi penting bagi KPK mengundang para calon presiden dan wakil presiden ini untuk membangun komitmen bersama terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut begitu. Baik, Mas Ali, ini bicara terkait pemberantasan korupsi. Kita sebagai masyarakat, saya juga dan warga lainnya masih melihat bahwa misalnya pejabat atau pimpinan-pimpinan negara gitu ya, atau pejabat-pejabat negara di beberapa daerah masih tertangkap tangan gitu ya terkait melakukan korupsi. Nah, apakah Mas Ali bisa sampaikan ke kita evaluasi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia ini apakah membaik, menurun atau seperti apa, Mas Ali? Ya, faktualnya kan kalau kita lihat misalnya indeks persepsi korupsi Mbak Eli ya, ini kan kemarin sempat skornya turun 34 gitu ya, dan ini menjadi tantangan saya kira ke depan di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. KPK masih melihat bahwa ada tantangan ke depan yang kemudian perlu segera diselesaikan. Tadi kan saya ambil contoh misalnya terkait dengan perampasan aset. Ke depan juga tentang penguatan KPK secara kelembagaan, termasuk juga sinergi dan kerjasama antar lembaga, maka kami sampaikan kepada paslon, capres dan wapres, seperti apa komitmennya gitu ya. Kalau kita melihat secara faktual kembali lagi ke upaya pemberantasan korupsi, tentu sampai hari ini sekali lagi korupsi masih saja terjadi. Ya, terbukti terakhir beberapa waktu yang lalu KPK juga melakukan tangkap tangan di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Itu menandakan masih ada problem dan masalah terkait dengan upaya menurunkan angka korupsi di negeri ini. Dan ini menjadi tantangan bersama seluruh penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP, PPATK, dan support lainnya, termasuk masyarakat kita semua, Mbak Eli. Begitu ya. Dan jadi dibutuhkan itu yang kemudian sekali lagi maka harus dipimpin oleh seorang kepala negara untuk menjadi panglimanya. Begitu. Baik, Mas Ali tadi saya sempat menggarisbawahi terkait penguatan kelembagaan KPK ya, tapi Mas Ali jawab nanti setelah kita harus jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog saya bersama juru bicara KPK, Ali Fikri akan saya lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu.
Terima kasih Anda bisa bersama saya di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama juru bicara KPK, Ali Fikri akan saya lanjutkan kembali. Mas Ali, tadi saya sudah kasih teaser soal penguatan kelembagaan KPK. Mas Ali, ini saya lagi-lagi mewakili masyarakat. Kita baru saja juga tadi Mas Ali sampaikan bahwa ia pejabat negara masih juga tertangkap tangan misalnya melakukan korupsi. Tapi Mas Ali juga tadi soal kelembagaan KPK ini sendiri, Ketua KPK juga terlibat kasus gratifikasi, Mas. Nah, seperti apa sih Mas melihat acara ini gitu ya? Bagaimana masyarakat realitanya mengkaitkan gitu dengan pimpinan-pimpinan kita yang memberikan contoh terkait pelemahan korupsi. Nah, seperti apa Mas? Oke, baik Mbak Eli. Jadi setidaknya 3 aspek yang akan dipaparkan tadi. Yang pertama aspek regulasi pemberantasan korupsi, yang kedua penguatan kelembagaan KPK, dan yang ketiga sinergi dan kerjasama antar lembaga pemberantasan korupsi. Yang Mbak Eli tanyakan terkait dengan penguatan kelembagaan, maka poin pentingnya adalah terkait dengan pemilihan pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK di tahun 2024 gitu ya. Karena itu kan menjadi poin penting. Tentu kami berharap terpilihnya para pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK yang cakap dan berintegritas. Nah, poin-poin nanti detailnya tentu KPK akan paparkan melalui pimpinan KPK hari ini, begitu ya. Dan yang kedua, tentu ada satu hal penting dalam upaya pencegahan korupsi, begitu ya. KPK melihat dari aspek misalnya terkait dengan instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara, begitu ya. Karena ini kan KPK sedang kembangkan ya Mbak Eli, bahwa LHKPN tidak hanya kemudian sanksinya administratif, tetapi kami coba untuk lebih dalam. Ada 3 kasus saat ini kan yang kemudian KPK tingkatkan pada proses penyidikan, penuntutan bahkan sudah divonis oleh pengadilan yang bersumber dari pemeriksaan LHKPN. Nah, di sini dibutuhkan peraturan-peraturan secara teknis mengenai penguatan dari sisi kewajiban LHKPN oleh penyelenggara negara. Nah, oleh karena itu tentu perlu komitmen dan pandangan dari masing-masing paslon, capres maupun cawapres, melihat ini ke depan seperti apa, begitu. Baik, artinya Mas Ali setelah nanti tadi yang beberapa isu yang harus menjadi komitmen para paslon lalu kemudian menjadi terpilih, nah apakah artinya sejauh mana kemudian setelah salah satu dari paslon ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apakah KPK bisa sedemikian intervensi gitu ya terkait fakta integritas yang sudah akan ditandatangani oleh calon presiden atau presiden terpilih nanti? Sebenarnya KPK malam nanti kan memberikan fasilitas gitu ya, atau memfasilitasi kan begitu ya, pasangan calon dan wakil presiden ini untuk memberikan komitmen kepada masyarakat begitu. Jadi sebenarnya komitmen ya. ini ditujukan kepada masyarakat, Mbak Eli, pada kita semua, termasuk pada Mbak Eli tentunya. Bagaimana kemudian komitmen dari pasangan calon ini sehingga masyarakatlah yang ke depan nanti akan menagihnya. Bagaimana kemudian komitmen itu sudah disampaikan, sudah diucapkan gitu ya pada malam nanti kan begitu ya. Oke, baik. Jadi ini semacam juga kita masyarakat juga semakin bisa menentukan ya Mas Ali dari ketiga calon presiden kita pada nanti malam sejauh mana komitmen dari ketiga calon pasangan presiden dan wakil presiden ini berkomitmen terkait tadi pemberantasan, pencegahan korupsi dan lain-lain seperti itu ya, semacam kontes gitu ya Mas Ali ya? Iya, betul. Poinnya di sana. Begitu ya, di samping tentu memberikan pemahaman, artinya KPK memberikan pemahaman kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait dengan kondisi dan tantangan serta hambatan pemberantasan korupsi sejauh ini, begitu. Sehingga harapannya akan menjadi komprehensif, terbuka bahwa ini ada persoalan, begitu ya, terkait dengan pemberantasan korupsi, karena faktanya 21 tahun kemudian KPK berdiri juga korupsi masih ada, kan begitu. Baik. Nah Mas Ali, ini kan juga nanti malam masing-masing pasangan akan menyampaikan semacam pandangan atau visi misi mereka terkait pemberantasan korupsi, pencegahan dan lain-lain. Nah, Mas Ali, apakah nanti malam juga kita bisa menyaksikan bagaimana sejauh mana para pasangan ini juga fokus gitu ya dari visi misi mereka, kemudian kita bisa menilai dari visi misi tersebut terkait isu utama yakni korupsi, seperti itu, Mas Ali ya? Ya, betul. Jadi kami berharap agar lebih teknikal gitu ya, karena memang
yang kemudian KPK paparkan ini kan juga persoalan-persoalan teknis ya. Tadi misalnya saya ambil contoh terkait dengan pembahasan aset. Ada banyak poin nanti yang akan dipaparkan Mbak Eli ya. Jadi ada banyak poin yang itu menjadi tantangan dan hambatan pemberantasan korupsi ke depan. Sehingga sekali lagi visi misi dan solusi kira-kira apa yang bisa kemudian ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon dan calon presiden dan wakil presiden ini ketika kemudian terpilih, masyarakat sekali lagi bisa langsung menagihnya kepada presiden terpilih sebagai kepala negara begitu ya. Yang kedua tentu penguatan sinergi antar lembaga pemberantasan korupsi menjadi poin penting gitu ya. Tidak lagi kemudian ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan, kita sering melihat ya kemudian ada tanda kutip benturan antar lembaga penegak hukum itu sendiri kan sering kali terjadi begitu ya. Dan saya kira ini ke depan kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tidak terjadi kembali persoalan ini. Dibutuhkan komunikasi misalnya antar lembaga dan sekali lagi presiden sebagai kepala negara bisa mengintervensi kan dalam konteks mengintervensi bukan penegakan hukumnya kan begitu ya. Tetapi secara kelembagaan itu bisa kemudian tanda kutip mengintervensi persoalan-persoalan komunikasi antar lembaga begitu. Baik. Nah Mas Ali, saya lagi-lagi mewakili masyarakat. Kami positif gitu ya melihat acara nanti malam akan dilaksanakan oleh KPK. Positif sekali terhadap tadi yang sudah Mas Ali sampaikan. Tapi tadi Mas Ali juga sempat menyinggung soal benturan antar lembaga ya. Saat ini kita tahu misalnya benturan tersebut terjadi misalnya antara Polri dan KPK misalnya seperti itu. Nah Mas Ali, kita juga apakah saya dan masyarakat lain gitu ya bisa semacam jangan-jangan ini acara ya formalitas gitu ya, sementara kita masih pesimis gitu. Apakah setelah acara ini kemudian kita bisa punya harapan besar gitu terhadap calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih? Iya, sebagai sebuah upaya dan ikhtiar di dalam bagaimana kita sepakat menurunkan angka korupsi, saya kira ini hal positif dan membangun rasa optimisme bahwa suatu saat akan turun gitu ya, korupsi sebagai musuh bersama di negeri ini dimulai dengan hal-hal semacam ini. Saya kira itu poinnya Mbak Eli, begitu ya. Bagaimana kemudian komitmen dari masing-masing calon kepala negara ke depan inilah menjadi penting begitu di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya yakin bahwa kita semua sepakat musuh bersama itu korupsi kan begitu ya. Korupsi sebagai musuh bersama maka harus diselesaikan secara bersama-sama begitu. KPK memfasilitasi itu sehingga harapannya maka ke depan pemberantasan korupsi akan jauh menjadi lebih efektif begitu. Ya itu tadi Mas Ali, saya gitu ya sebagai wartawan juga dan mewakili masyarakat juga melihat bagaimana perkembangan KPK gitu. Saya gitu ya melihat kok terasa penguatan atau kok KPK terasa tidak sekuat dulu gitu loh Mas. Itu yang mungkin perlu kami pingin dipercaya lagi bahwa KPK tuh harus punya gigi atau bertaring seperti sebelumnya gitu loh Mas Ali. Iya, itu salah satu kemudian kan isu yang kami bawa pada malam nanti, Mbak Eli ya, terkait dengan penguatan lembaga KPK, kan begitu ya. Itu menjadi salah satu poin penting yang sudah saya sebutkan selain dua lainnya tadi, misalnya aspek regulasi gitu. Karena kan di dalam upaya-upaya menurunkan angka korupsi pasti kemudian kita juga butuh regulasi sebagai aturan yang harus dipatuhi begitu. Dan kami memandang masih banyak aturan-aturan baik itu dalam undang-undang maupun turunannya yang ternyata KPK melihat masih ada banyak yang dibutuhkan begitu ya. Di samping tentu nanti KPK-nya secara kelembagaan penguatannya juga butuhkan begitu. Tidak kalah pentingnya kemudian sinergi antar lembaganya sehingga tidak terjadi benturan tadi itu. Itu. Jadi 3 poin inilah yang kemudian KPK akan paparkan sehingga harapannya sekali lagi pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menyampaikan komitmennya terkait dengan segala persoalan ini sehingga ke depan sekali lagi bahwa ada optimisme untuk menurunkan angka korupsi yang dilakukan bersama ini. Baik. Iya Mas Ali, karena ketika debat pertama topiknya salah satunya adalah korupsi, kita masyarakat masih menilai topik isu atau isu korupsi ketika debat KPU itu belum secara lengkap gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti malam kita bisa semakin yakin gitu ya sejauh mana calon yang sudah kita jagokan bisa betul-betul tadi berkomitmen terkait pemberantasan korupsi. Mas Ali Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Laporan Pemilu. Selamat sore Mas Ali. Selamat sore Mbak Eli.